Oke, saya coba berkontemplasi sebentar karena habis dengar lagu Goyang Dumang, konsentrasi saya sempat terbuyarkan karena teringat goyangan dumangnya yang aduhai. Masuk Marion, tes suara 1 2 3. Tes suara 1 2 3. Tes layar. Layar jelas. Semua bisa melihat layar. Marion bisa dengar suara? Saya nanyanya Marion, yang jawab yang lain, ya. Oke. Sebentar lagi 125 ya. Jadi promoin di mana ini? Ke grup mana ini? Oke, kita mulai aja sebelum semua ntar ngantuk. Saya persilakan everybody untuk yang belum sempat ke WC, boleh silakan ke WC dulu, ke toilet. Yang sudah cukup ngantuk, boleh menyiapkan kopi dan berbagai snack. Saran saya, kalau yang benar-benar ngantuk dan tidak bisa konsentrasi, silakan makan cabai rawit. Langsung ngejreng, langsung bangun, matanya melek. Tadi 5 watt jadi 100 watt. Oke. BBK. Oke, mari kita menuju ke BBK langsung. Sebelumnya saya kasih contoh dulu BBK itu apa. Sambil saya lihat market dulu ya, gimana situasi dan kondisi market. Ya, bagus sekali marketnya. Yang punya Inco hari ini naik 1,31%, semoga bertahan sampai closing sehingga besok Inco-nya bisa lompat kodok. Pak Bambang ada pegang Inco? Siapa aja yang ada pegang Inco? Tunjuk tangan. Oke. Ya, hari ini Inco naik nikel internasional 1,34. Besok kita lihat apakah dia joget. Nasi padang. Oke, balik lagi. Tadi saya sempat untuk ngecek sebentar tentang market. Ini chartnya, sebenarnya kalau di ini 9675, maka mestinya harganya bisa di atas itu ya, di atas 2.200-an. Oke, mari kita kembali ke BBK chart. Oke. Wah, Cepin keren juga ya. Apa yang ntar naik? BP. Oke, ini BP menarik juga. Buat kurang liquid. Spill. Oke, spill BP. BKSL. Apa aja yang di EOD hari ini ya? Lupa saya.
Kita lihat TOD hari ini. Sambilan saya buka lagu agak slow, jadi tidak begitu ngantuk. Go KSL, Akra, Group, Mika, PNLF, Mika sama Mika, PNLF. Oke, Mika kayaknya lebih menarik. Oke. Lagu guys, lagu. Tanpa lagu hidup kita ini sepi. Oh, ada lagu ini nih, lumayan nih. Lagu siapa tuh? Mana nih? Hello. Sunga Jung ini seorang pemain gitar yang sangat hebat dan saya sangat mengaguminya. Sunga Jung, kayaknya namanya kayak gitu deh. Oke, kita buka lagu itu sebagai background. Semoga nggak terlalu gede suaranya, jadi tidak menutup acara. Ntar ya request chatnya. Kita hari ini pemahaman tentang BBK dulu. Apa itu BBK? Dan ini saya mau download statistiknya juga. Statistiknya gimana tadi? Channel ini ada statistiknya. Ini dia statistiknya, saya download. Oke, statistik sudah. Lagu tadi sudah selesai belum? Sunga. 79, sebentar lagi 80, break Fibonacci 200. Nah, hari ini saya akan lebih slow jelasinnya dibanding kemarin yang saya buka dulu lagunya ya. Oke, lagu sekarang. Banget. Oke. Silakan Dedi masuk, kita baru mulai. Sampai di mana tadi? Makanya gue bingung lagi. Oke, BBK. BBK itu adalah sebuah produk yang saya ciptakan untuk membantu growth trading system. Oke. Jadi produk yang diciptakan untuk membantu growth trading system. Tujuan dari BBK itu supaya saya bisa masuk lebih awal dibandingin signalnya Give Infinity Ghost Trading System. Gua matiin aja ya lagunya, saya nggak bisa konsen jadi. Oke, saya matiin lagunya jadi saya bisa konsen. Nah, jadi BBK ini adalah diciptakan untuk membantu Ghost Trading System. Ya, Ghost Trading System itu sebenarnya cuma sejenis kuantitatif, suatu produk kuantitatif trading yang memberikan signal. Jadi dia akan memberikan signal buy, signal sell. Kalau berbahaya, dia akan memberikan signal sell. Kalau dia bagus, dia akan memberikan signal buy. Itulah Ghost Trading System. Tentunya Ghost Trading System ini
saya pakai untuk trading sehari-hari saya. Ini saya memakai Ghost Trading System untuk trading saya sehari-hari. Nah, di luar itu, Ghost Trading System tuh saya ambil bagian-bagian dari dalamnya untuk membuat sintek-sintek baru, yaitu adiknya si BBK. Jadi BBK ini adalah suatu support system yang membantu Ghost Trading System. Bedanya sangat simpel, di BBK tidak ada signal. Tidak ada signal buy, tidak ada signal sell, tidak ada. Cuman di Ghost Trading System yang memberikan signal. Oke. Nah, jadi BBK ini pun bisa memberikan early entry. Jadi misalnya BBK keluar di sini sebelum signal, maka bisa menjadi kayak mentoel-toel saya. Ini sudah mulai seksi, ini sudah mulai oke, walaupun si Ghost belum ngasih signal buy, kira-kira gitu. Jadi dia akan memberikan kadang-kadang 1-2 bar, kadang-kadang bisa sempat maksimum 3 bar, 3 bar sebelum signal. Jadi lumayan kan? Jadi kita bisa jump lebih early dan kita bisa nggak ketinggalan. Jadi sebenarnya Ghost Trading System ini agak pelit menurut saya, memberikan signalnya agak pelit, tapi walaupun dia pelit sama signal, dia itu salah satu tool saya untuk mencari 10 bagger. Oke? Salah satu tool saya untuk mencari 10 bagger. Jadi dia tuh nggak akan dengan gampangnya memberikan signal sell kalau belum sangat berbahaya. Oke, kerennya itu. Jadi sangat keren sekali dia memberikan signal buy maupun sell. Jika buy, dia melihat sudah menurunnya cukup menarik. Jika sell, cukup berbahaya. Contohnya ini kelihatan banget pas dia sell kuning ini keluar, habis itu nggak berapa lama. Oke. Ini suaranya masih jelas nggak nih, suara dan layar? Tes cek. 1, 2, 3. Oke, jangan ngantuk ya, kita baru mulai. Jangan ngantuk. Oke, jadi dengan quantitative trading system ini, akhirnya saya bikin lagi satu lagi adalah BBK. Nah, sebelum kita masuk ke BBK, saya ingin memberitahukan bahwa Ghost Trading System ini pun ada sebuah hasil backtest ya. Tadi saya mengambil backtest berapa 2-3 tahun ke belakang. Nah, inilah hasil backtestnya. Dari 2015 saya ambil yang tahun bearish, dan 2016 bear bullish, dan 2017. Nah, dari sini kita bisa melihat statistiknya. Ini kenapa nih broker gua nih? Oke. Yang cukup menarik adalah selama 3 tahun ini average return dia per tahunnya tuh rata-rata sekitar 190-an ya. Ini pasti ngehit jackpot di beberapa saham. Kalau bisa naik setinggi ini, artinya ada beberapa saham yang naiknya tinggi sekali. Nah, dengan statistiknya hampir 60% winning rate, jadi 60% karena nggak ada gambar. Halo? Gambar nggak ada? Yang lain nggak ada gambar? Ada kok. Oke, jelas. Lanjut ya. Oke, nah jadi terlihat di sini menarik, dan drawdown-nya pun 10%. Ini artinya yang tergerus selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun
modal kita yang paling maksimum tergerus itu 10%. Jadi kalau kamu punya modal 100 juta, maka tergerus sekitar 10%-nya atau jadi 90 juta. Itu artinya sudah melewatin masa-masa yang parah ya. Contohnya selama 2015 kan bearish terus ya. Jadi ini cukup menarik sekali sistemnya. Nah, sistemnya sudah cukup menarik sekali. Sekarang implementasinya gimana gitu? Implementasinya gimana? Jadi saya menciptakan sebuah broadcasting ke handphone saya, sehingga kalau ada signal-signalnya si Ghost, dia akan langsung terdeliver ke saya punya gadget. Cara saya untuk mengikuti sistem ini. Kenapa? Kalau kita sudah membuat suatu sistem yang solid, challenge berikutnya adalah bagaimana kita mendekati sedekat mungkin. Ya, misalnya kalau dia buy di 900, kita bisa dapat di 910, seneng banget. Oke? Kok ada Asun S408 join meeting? Jauh. Itu username-nya. Oke, kita lanjut aja. Jadi kalau kita udah membuat suatu sistem yang solid, bagaimana kita bisa membuat sistem itu efektif? Caranya ya itu kita harus meniru sedekat mungkin. Oke? Meniru sedekat mungkin. Jadi kalau misalnya saya dulu zaman pertama kali ada signal bus, saya dulu masih jiwa muda, saya tuh kalau keluar signal pagi-pagi jam 9 jam 10 udah saya hajar-hajar aja gitu. Tahu-tahu sorenya signalnya hilang. Sore-sore signalnya hilang. Kaget gua. Jadi akhirnya gua bertahu bahwa kalau dia tidak bertahan sampai EOD, signal tersebut tidak valid. Jadi kalau signal buy itu valid kalau EOD-nya ngeklik ya. Satu-satu cara untuk mendekati average modal yang diciptakan oleh Ghost, saya harus mengambil keputusan buy itu di jam 3 sorean. Kenapa jam 3 sorean? Karena kalau saya lanjutkan menunggu EOD selesai, kadangkala saya ketinggalan kereta. Sering kejadiannya saya malah lihat besoknya sudah naik 4%. Saya udah ketinggalan kemarin, malah ditambah ketinggalan 4% lagi. Jadi benar-benar ketinggalan kereta. Jadi cara ngakalinnya, saya biasanya sore-sore hari, sebelum signalnya hilang atau nggak hilang, saya harus memprediksi. Saya harus memprediksi ini signalnya bakal valid apa nggak sampai tutupan. Kalau sampai tutupannya masih valid, maka saya senang banget. Artinya saya mengikuti sistem ini. Oke. Nah ini beberapa signal, berapa ini equity-nya, growth. Nah ini yang ternyata turunnya pas di 2017 ini ada siapa yang jatuh nih? Jangan ada yang ya, tak. 2017. Ini dia punya bulanan statistik ya. Lagi-lagi target saya sebulan tuh nggak banyak, sekitar 4-5%. Ternyata ini kayaknya dengan sistem ini saya bisa menutupin 4-5% itu. Kelihatan banget ini bisa di atas 7% malah ya. Di atas 7%. Jadi saya sangat senang dengan statistik ini dan bagaimana saya bisa mengikuti, menduplikat atau memimik ya, mimik, bukan mimik susu, mimik tuh mengikuti secara intensif. Oke. Nah ini beberapa signal-signal tadi saya sudah sempat gambarin. Tadi ada BBT, nah ini tadi ada BBT ya. Saya sempat gambarin dia punya signalnya. Jadi clustering system itu berdasarkan bandarmologi juga. Jadi ada ininya apa, bandarmologinya yang masuk ya, dan keluarnya pas
terjadi distribusi dan break lengkungan. Mari kita lihat ada saham apa lagi yang cukup. Oke. Nah, di sini ada INAF, lumayan gede juga ininya. INAF ini ya di sini dia posisinya buy sell-nya ya. Ada lagi yang gede, apalagi terdetek. Nah, yang gede-gede inilah saya anggap 10 bagger-nya ya, yang memperbaiki portfolio. Gila banget ini 500%. Nah, ini 500% guys. Oke, di sini pas buy sell-nya 500% di sini lihat terlihat banget ini. Waduh, ini ketutupan nih. Sorry Ben, saya tutup ini Ben karena menghalangi. Oke. Oke, kalau dilihat di sini kan memang terjadi break lengkungan dan bandarnya masuk, dan sini ada sedikit distribusi dan break lengkungan bawah. Jadi ini yang 500%. Jadi gini, kenapa saya sangat senang sama Ghost Trading System? Karena dia bisa melacak beberapa saham yang berpotensi menjadi 10 bagger. Oke? Ya kalau udah di atas 100%, menurut saya itu udah 10 bagger lah. Kenapa 10 bagger itu penting? Karena kalau kita punya portofolio, kita menemukan saham-saham 10 bagger, maka portofolio kita growth-nya cukup spektakuler ya. Menarik sekali, jadi memperbaiki portofolio kita. Jadi sangat penting sekali 10 bagger, dan saya sangat senang Ghost Trading System bisa mendetect 10 bagger itu. Oke, kelihatannya juga di sini kalau nggak salah. Kelihatan di sini. Nah, di sini kelihatan 10 bagger-nya ya. Ada yang 210%, 130%-an, 100%. Jadi banyak sekali dalam 3 tahun ini mendapatkan saham yang 100% itu banyak sekali. Dan inilah akan membuat portofolio kita menjadi sangat indah. Oke. Nah, jadi tugas saya memimicking kalau signal buy-nya di berapa keluar, saya kalau bisa secepatnya membeli. Maksudnya tuh memastikan gitu signal itu bakal valid nggak sampai EOD, dan saya harus masuk sebelum itu. Oke. Nah, ini beberapa saham yang masih open position ya. Adaro itu masih open position. Ini BKSL masih open position ya. Kalau Adaro kita lihat signal buy-nya. Nah, ini masih open position, jadi sampai hari ini belum ada signal sell ya. Sampai hari ini nggak ada signal sell. Ini adalah menunjukkan posisi masih open. Jadi penting sekali kita memimicking sistem ini sehingga saya bisa jadi kalau sistemnya ini benar, maka semua buy yang saya beli itu sesuai dengan statistik ya. Jadi kalau statistiknya 60%, artinya chance saya menang itu sekitar 60%. Itu pertama. Nah, setelah itu saya membuat sebuah sistem baru supaya saya bisa membantu trading sistem saya juga, namanya BBK. Oke. Lagi-lagi BBK ini tanpa signal, jadi dia hanya mendeteksi kriteria bandarmologi. Ini sih apa? Ada lele di internetnya. Mungkin internetnya agak ini ya. Nah, jadi simpelnya gini ya. BBK itu pertama akan mendetek saham yang berada di atas garis gift line. Gift line ini ada warna-warni. Biru langit itu lagi baik, artinya lagi momentumnya lagi bagus. Nah, kalau yang warna kuning atau abu-abu, kalau warna cat saya putih biasanya abu-abu,
Kuning itu menunjukkan daerah abu-abu atau tidak menentu atau ragu. Ada keraguan apakah ini akan lanjut, apakah ini tidak berlanjut. Nah, kalau sudah merah, ini ada momentum juga, tapi momentumnya ke bawah. Ini momentumnya ke bawah. Kalau merah momentum ke bawah, kalau biru momentum ke atas, dan kalau kuning ragu-ragu ya. Kayak inilah, kalau di lampu merah warna kuning, hati-hati. Nah, BBK itu mendetek saham-saham yang berada di atas garis ini. Jadi kalau berada di garis ini, di atas, dia akan mendetek. Dengan catatan harus ada unsur bandar yang ikut serta, ya. Jadi bandar harus ikut serta. Ini bukan volume yang dibawa, ini adalah bandarmologi indikator, termasuk yang di sini, ini adalah bandarmologi indikator. Jadi bandar harus ikut serta, pertama syaratnya. Kedua, harus candle berada di atas garis gift line. Yang ketiga, ini yang menarik sih, harus agak miringnya agak menanjak. Jadi harus ada kemiringan yang agak menanjak. Bentar ya, saya gambarin. Nah, jadi harus ada kemiringan, minimal ada kemiringan yang menanjak. Seperti di sini, mungkin di sini belum ada masuk BBK, tapi di sini bisa sudah ada masuk BBK karena ada terjadi kemiringan yang menanjak. Oke. Nah, jadi harus ada kemiringan yang menanjak, derajatnya harus ada kemiringan yang menanjak. Jadi persyaratan masuk BBK harus ada kemiringan yang menanjak, harus candle di atas gift line, yang tadi saya tunjukin gift line tadi, semoga kalian menyimak. Ini adalah gift line-nya, yang berupa warna blue sky, magenta, yellow. Kalau di chart saya warnanya putih, biasanya magenta, blue sky, dan warna abu-abu. Ini adalah gift line. Oke, selama candle di atas gift line dan bandarnya lagi masuk, maka BBK akan menangkap momentum tersebut. Seperti ini juga akan menangkap momentum tersebut. Nah, kalau dia sudah bermain di bawah gift line dan derajat kemiringannya sudah jelek, malah berbalik arah, maka BBK tidak akan mendetek. Artinya cuacanya kurang bagus. Jadi cuacanya bagus, cuaca tidak bagus. Pada saat cuaca tidak bagus, yang mendetek itu adalah BBD. Jadi BBK itu mendetek saham-saham yang uptrend, yang bandarnya masuk. BBD adalah mendetek saham-saham yang downtrend dan bandarnya keluar. Oke, simpelnya gitu. BBK itu yang, BBD adalah yin and yang, ya. Jadi ada semacam indikator yang berlawanan. Sayangnya kita punya market Indonesia itu tidak bisa bermain short sell atau membuang barang atau untuk kayak di forex gitu loh. Di forex kan kita bisa jual, kita kayak ini bakal turun, kita jual aja lah, cuan. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Jadi BBD ini jadi tidak begitu efektif ya. Tapi BBD masih bisa digunakan mencari saham-saham yang fundamentalnya baik, yang telah downtrend lama gitu. Ini kalau dia downtrendnya lama, masuk BBD itu boleh kita jadiin watchlist. Oke, watchlist bukannya kalian nangkepin pisau jatuh. Maksud saya watchlist itu kita harus bikin PR lagi, apakah kapan dia reversal, kapan dia mulai menarik lagi gitu. Itulah BBD. Jadi balik-balik lagi, tadi kan Ghost Trading System ada laboratoriumnya dari AMI Broker. AMI Broker itu bisa memberikan statistik. Sayang sekali waktu itu BBK
itu karena bukan quantitative system, tidak ada buy dan sell-nya, maka tidak bisa dibikin statistik. Awalnya gitu. Tapi akhirnya ada beberapa ide-ide yang dikasih masukan kepada saya dari Room STC tentunya, dari saudara Arts dan beberapa teman lagi. Dia memberitahukan bahwa kalau BBK ini kita mainnya lebih merata, kita mengambil posisi cukup merata, artinya pelurunya dibagi cukup rata, kemungkinan mendapatkan gain portfolio equity-nya bisa terjadi atau terlaksanakan. Tentunya awal-awal saya nggak begitu percaya. Akhirnya dibantu oleh teman-teman untuk membuat statistik. Oke, statistiknya gimana? Oke, dibikinlah statistik. Kalau kita ambil merata, modal kita dibagi merata, dan saya buka ya. Not enough memory space. Ada apa ini? Something in the background. Tunggu ya, saya cek dulu ya. Saya matiin dulu ini, ngabisin memori. Okay, what else? Ini juga matiin. FCC ini makan banyak ini. Oke, Firefox juga, Telegram mungkin sudah. Saya udah semua ya. Ini deh satu lagi, nggak perlu deh. Coba saya buka lagi. Ada ini nggak? Nggak ada ya. Oke, coba lagi. Ya, bisa akhirnya. Nggak penuh barangan. Oke, ada teman saya yang menstatistikannya, dan setelah diberikan statistik, tapi dibikin rule lah katanya, dibikin rule. Gimana sih rule-nya yang paling bagus? Ya kita bikin merata lah, pertama pelurunya merata. Terus buy-nya gimana? Buy-nya gimana kalau sebelum EOD selesai? Jadi rules-nya sebelum EOD selesai. Nah ini rule-nya. Tadinya teman saya ngisinya 2 tick di atas give line. Tadinya diisinya 2 tick di atas give line. Saya bilang, dan ada masukan juga dari beberapa teman, kayaknya itu terlalu cheating ya. Cheating itu artinya kita belum tentu selalu bisa ngambil 2 tick di atas give line. Jadi caranya gimana ngakalinya? Ya udah, dipakailah close-nya harga berapa, misalnya 925, diambillah 2 tick di bawahnya. Ini mungkin sekitar 915. Jadi diambillah, peraturannya adalah entry 2 tick di bawah harga close setiap harinya. Ini cocok sekali untuk orang-orang yang kerja, yang nggak sempat mantau monitor dan sebagainya, dan sore hari dia bisa masih mengambil kesempatan di jam 3-an sebelum closing ya. Terus exitnya gimana? Dibikinlah exitnya kalau nggak muncul di BBK 2 hari, sudah siap-siap buang barang. Jadi siap-siap buang barang. Peraturan ketiga adalah setelah kita masuk pada hari itu dengan modal sekian, maka kalau harganya turun 5%, maka auto cut loss. Artinya pakai mesin kayak automatic order, kita pasangin harga modal misalnya 1000, di 950 dia akan, kalau dia turun di bawah 950, dia akan tereksekusi oleh automatic order, OLT atau online sekuritas trading platform ya. Nah, jadi dibikinlah semacam peraturan
Dan semua hasil BBK di data mentahnya dihitung ulang dari 2015, 2016, dan 2017. Ternyata hasilnya ajubile menarik sekali. Ini sudah dipotong fee loh, fee jual beli. Ini ada jual beli, ada fee-nya sudah dipotong semua. Masih bersih-bersih bisa mendapatkan 168% dan modal kita hampir double. Tentunya itu adalah pada saat 2016. Gimana 2015? Nah, 2015 pun kami mengecek, ternyata BBK ini masih bisa survive dengan merata, masuk merata, dipotong fee juga, masih sekitar 23%. Oke, ini bearish year loh, selama 2015 tuh selalu bearish year. Jadi masih bisa mendapatkan, ya saya sih terus terang kalau plus sedikit atau minus sedikit pun sudah happy lah di tahun 2015. Bagaimana? Ini juga diambil merata dari Januari 2015, diisi semua BBK yang masuk scanner sampai Desember. Ya, sampai Desember dimasuk scanner, dimasukin dalam statistik ini. Yang terakhir diambil lagi statistik 2017. Sayangnya belum terupdate sampai Juli ya. Ini kemarin ada yang bantuin ngisi-ngisi data-data BBK. Nah, ini data-data BBK 2017 sendiri sampai bulan 5 bulan tuh, bulan Mei ya. Cukup menarik ya, sekitar berapa persen ya, hampir 8% kalau nggak salah. Hampir 8% per bulannya. Nah, sampai di sini kalian sudah ngerti bahwa akhirnya BBK bisa dibikin statistik seperti Ghost Infinity. Kalau Ghost Infinity kan tadi tinggal ngeklik tombol keluar tuh hasil statistiknya ya. Tinggal klik tombol aja keluar rasionya, berapa persen ininya, semuanya dikasih lihat semua. Nah, kalau BBK kan nggak bisa karena dia nggak ada. Jadi AMI Broker nih hanya bisa bikin statistik kalau lu bisa keluarin signal buy dan sell. Oke, kalau keluarin buy and sell baru bisa dibikin kuantitatif trading system. Nah, karena nggak bisa BBK akhirnya dibantu secara manual menggunakan table-table ini. Oke. Nah, karena hasilnya juga bagus, seperti yang saya bilang, kalau Ghost Trading System itu hasilnya solid, saya harus mimik, meniru, atau kalau bisa dia buy-nya di berapa, di 1000, kalau bisa saya sedekat mungkin di 1100. Sama persis dengan BBK. BBK ini sama persis, kita maunya di BBK ini ngambilnya di sore hari untuk untuk memastikan saham tahan di end of day after market close. Kenapa mau nyarinya yang tahan di end of day? Karena secara statistik yang kita lihat 3 tahun ini, bahwa ada kemungkinan saham-saham 10 bagger yang tadi saya bilang di Ghost Infinity ada 10 baggernya. Ternyata di sini juga BBK menangkap 10 bagger. Oke, BBK sendiri bisa menangkap 10 bagger. Nah, ini summary-nya 10 bagger-nya adalah tahun lalu Nickel, Inaf, Doit, Bumi, SMBR, PJBR, PPRO, Indi, Agro. Ini termasuk yang udah ratusan persen semua nih, 100 sampai 300%. Nah, ini kenapa bisa dapat sebanyak ini? Karena dia bertahan di end of day. Oke? Jadi menurut saya kuncinya adalah Bandar itu masih mau mempertahankan saham tersebut kalau terlihat masih listnya masih bertahan di EOD. Tentunya bukan satu hari ya, bertahan di EOD berhari-hari gitu. Jadi tentunya saya maunya kita bertahan. Jadi kalau kalian mengikuti sistem ini, kalau dia naiknya udah banyak dan masih masuk EOD, kalian seharusnya holding, tetap hold. Karena saya sistemnya kan kalau yang pakai ini 2 hari ngilang baru kita siap-siap keluar. Tapi kalau dia nggak 2 hari ngilang,
kalian hold. Contohnya ini kalau kalian hold akan mendapatkan hasil-hasil yang fantastik ya. Jadi makanya broadcast 1, 2, 3 dari pagi hari itu memang penting, tapi yang lebih terpenting adalah broadcastnya akan bertahan sampai list EOD. Jadi saya ulangi lagi, kenapa harus EOD? Karena berdasarkan statistik, yang bertahan di EOD ada kemungkinan calon-calon 10 bagger. Apa itu 10 bagger? Adalah saham-saham yang naiknya aju delay banyak. Oke. Jadi ini adalah saham-saham yang di 2016 10 baggernya yang cukup menarik ya, dengan hasil 168% tahun lalu. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti, mengambil rata semua saham-saham yang terscan atau terbroadcast, maka kita bisa mendapatkan minimal 100% ke atas. Oke, nah itulah menariknya. Ini dilihat dari sini kan dia ada 10 baggernya nikel ya. Kan kalau dilihat 10 baggernya nikel, nah atau enough, itu bisa di scan. Jadi saya kan memang mana enough? Kalau tahun lalu enough 2016 dia menjadi 10 baggernya, maka kelihatan banget di sininya. Kurun. Wait, AFL-nya salah. Oke, bentar, sorry. Nah ini dia, kan terdetek terus sama BBK sinafnya. Nah ini seperti yang saya post di STC ya, saya selalu post di STC. Jadi dia kalau mau lihat dari sini sih lebih jelas sih dari statistik yang disusun oleh teman ya. Misalnya enough, kita lihat enough mana hari, enough. Nah ini dia enough. Nah ini kan kalau kelihatan nih tanggal mulai Maret tuh yang gilaan tuh, Maret sampai April, hampir April awal ini ya, 29 Maret sampai hampir bulan 5 Mei. Nah makanya kita bisa lihat Maret misalnya. Nah ini dia nih, dari sini kan 329 sampai Mei kalau nggak salah ya, Mei ya. Nah ini kelihatan kan, ini kan berturut-turut nih, kelihatan nih 29, 30, 1 weekend mungkin, habis itu 5, 6, 7, 8 terus lanjut 11, 12, 13, 14, 15, weekend lagi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 25, 26, 27, 28. Ini kenaikannya cukup signifikan, hampir 2 kali lipat di sini ya. Hampir 2 kali lipat. Kalau dari di sini terlihat modal mungkin sekitar 390-an. Bisa hampir. Nah, inilah yang gue bilang, kalau kalian nge-hold, kalau kalian nge-hold, selalu di-hold, maka end of day ini bisa memberikan hasil yang cukup gila. Oke. Ada pertanyaan? Ntar saya lihat dulu, kayaknya ada ketikan. Nggak ada ya? Oke. Masih so far masih menyimak? Halo, absen dulu, absen. Jangan ntar saya suaranya habis, tahu-tahu udah tidur semua. Oke, masih sadar ya, masih simak ya. Harga candle di atas GIF itu dia punya close-nya loh, close-nya, bukannya badannya, close-nya. Oke, close-nya. Nah, jadi
Ada yang bertanya, loh kok ini kok mainnya agak lama, kok saya bisa jadi copet? Ya, sorry guys. Saya ini bukan ngajarin kalian jadi copet, tapi saya ngajarin kalian untuk nge-swing agak lama. Tentunya nggak semua yang di BBK itu bisa lama ya. Ada yang cuma 2 hari, 3 hari habis itu dia balik arah. Ada yang 1-2 hari balik arah. Tapi itu nggak penting. Secara statistik, kalau kalian nge-hold EOD, kalian akan mendapatkan yang 10 bagger. Oke? Ya, mungkin nyopet nyari si buy. Jadi ada beberapa saham yang kameranya matiin, yang baru masuk. Oke, ini salah satu tradernya 2016, harga hampir 2 kali lipat ya, dan terjadi hampir 2 bulan. Bisa nggak kalian? Bisa nggak kalian nge-hold 2 bulan? Kalau dikasih cuannya sampai 200% atau 150%, mau dong? Kalau saya sih mau, ya. Jadi file tadi saya sudah pernah kasih di STC channel ya, mungkin saya bisa download sendiri. Yang saya sampaikan adalah konsepnya adalah gini, orang tuh
Testing everybody. 1, 2, 3 suara jelas. Sorry tadi ada semacam technical issues. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai bingung gua. Oh iya, sampai saya mau minta tolong kepada kalian untuk memberikan summary secara pendek, ya. Kalian memberikan summary secara pendek. Sudah ada suaranya. Oke, tolong beri summary secara pendek atas conference malam ini tentang BBK dan tentang BBK ya. Tolong apa yang kalian simak tadi, semoga kalian nggak ketiduran. Yang bisa memberikan deskripsi cukup menarik, akan saya berikan akses ke broadcast emailnya. Oke, jadi emailnya akan saya broadcast BBK sehari 2 kali, 3 kali bisa, sehari 3 kali. Jadi kalian nggak perlu harus memantau di room STC, tetapi kalian bisa mendapatkan email langsung dari BBK server. Oke, jadi kalian harus mengetik, menjelaskan kira-kira apa itu BBK yang saya jelaskan, barusan saya jelaskan. Ada background-backgroundnya tadi saya udah jelasin semua. Semoga kalian bisa mengetik. Tentunya kalian mengetik itu di PM ke saya ya. Di PM ke saya ke ini. Saya punya username. Masih tadi. Oh ini dia. Apa sih, gue punya username sendiri lupa. Oh ini dia. Oke, at Black Lotus ya. Copy username. Oke, tolong kalian PM saya di sini. Oke. Kok ada doc-nya sih? Kok ada doc-nya? Ya salah tuh ada doc-nya. Oke, tolong kalian tulis summary tentang hari ini punya conference, dan tolong di PM ke saya siapapun yang memberikan informasi atau menyimak lah hari ini, cukup menyimak dan memberikan kisi-kisi apa itu BBK, deskripsinya apa, keunggulannya apa, kelemahannya apa, dan sebagainya, maka kalian akan mendapatkan akses email langsung saya kirim ke kalian. Oke, dan yang terbaik yang bisa mendeskripsikan BBK terbaik akan saya masukkan ke dalam room khusus Android Tools, dan kamu bisa mencoba selama 1 bulan. Itu dengan value yang hampir 400.000 ya. Jadi kalau kalian bisa, jadi dari 10 orang itu 9 orang akan saya berikan email akses, dan 1 orang 1 bulan, dan tentunya mendapat email juga 1 orang itu setelah 1 bulan kalau dia mencoba di roomnya BBK Android. Dan dan akan saya berikan 1 bulan akses untuk mendapatkan broadcast dari Android dan juga emailnya. Tetapi yang itu expirednya 1 bulan. Oke? Jadi tolong kalian tulis benar-benar sebaiknya apa itu BBK dan di PM ke saya. Oke, akan saya umumkan di room STC siapa pemenangnya, dan congratulations ya. Sebelum saya bubarkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, everybody? Ada yang bingung? Kalau tidak masuk BBK dan tidak masuk BBD, bisa jadi kemiringannya itu di antara. Oke, saya kasih lihat ya di sini ya.
Ini kayaknya. Bukan ya. Kan mudah-mudahan. Nah, ini dia kayaknya. Nah, ini kan contohnya kan kalau BBK dia membentuk kemiringan, tapi kalau dia sudah mulai sideways dan nggak menentu, ini kan keluar dari BBK-nya. Oke? Ini keluar dari BBK. Tapi dia nggak masuk BBD. Dia nggak masuk BBD. Dan sama persis di sini. Pada saat dia masuk BBD, dia pun bisa keluar kalau dia sudah mulai sideways, tapi dia bisa masuk BBD lagi. Oke, jadi yang kamu tanya itu di antara ini. Di antara ini bisa ada dua kemungkinan, dia bisa balik arah ke atas atau melanjutkan turun ke bawah. Jadi di antara tidak ada di antara BBK dan BBD, bisa jadi dia lagi bermain-main di daerah yang tidak, ibaratnya tuh tidak menarik lah ibaratnya, masih sideways gitu ya. Cukup mengerti yang tadi bertanya? Siapa yang nanya tadi? Oke, clear ya. Tolong diulang cara buy 2 tick di bawah EOD. Jadi gini Pak si Agus, gini ya. Itu kan untuk menyusun. Bisa Jani, bisa. Tadi kan gambarnya tolong nggak lihat. Tadi gambarnya nggak lihat. Keluar dari BBD itu bisa masuk BBD lagi. Ini contohnya kan. Nah, ini contohnya. Ini keluar dari BBD kan, habis itu masuk BBD lagi. Gitu loh. Yang tadi kan, nah ini keluar dari BBK, tapi bisa masuk BBK lagi. Atau sebaliknya masuk ke BBD. Jadi, tadi yang ngomong 2 tick tadi sebenarnya cuma ngasih tahu bahwa menyusun statistik itu loh. Kita kan ada data. Datanya dari 2015. Nah, untuk menyusun statistik itu kita harus fair. Kita bisa aja belinya di 2 tick di atas gift line. Artinya misalnya gift line-nya itu sekitar 970, tutupannya 1010. Kalau 2 tick kan mestinya 980 misalnya. Nah, tapi kalau kita beli di 2 tick di atas gift line di 970, artinya kita dapat modal lebih rendah. Semakin rendah, semakin dekat gift line itu semakin less risk, resikonya semakin kecil. Cuman ya anggap aja gini, anggap aja orang itu sibuk gitu, anggap aja orang itu kerja kantoran dan nggak sempat mantau market, dia selalu telat untuk mengambil posisi, makanya diambil keputusan 2 tick di bawah EOD. Jadi jangan salah, kalian bisa dapat malah lebih cepat dari itu. Bisa aja kalian dapat 4 tick atau 3 tick di bawah EOD. Semakin dekat dengan garis gift line kalian masuk, resiko kalian lebih kecil. Oke? Ada pertanyaan lain? Yap. Ada pertanyaan lain? Mau tutup EOD itu jam 4 sore mau tutup. Kira-kira misalnya sudah mau tutupan sore. Makanya saya bilang tadi kan orang kantoran nggak sempat dari pagi mantau, tahu-tahu sore dia udah lihat udah tinggi, udah naik 7%. Itu loh. Enggak, BBK ini ada listnya khusus. Jadi nggak semua saham ya. Listnya khusus. Ada 100 berapa nih? 114 mestinya. Ini di sini ada listnya BBK, saya pernah bagiin juga. Nah, ini BBK Syariah. Listnya ada ini BBK nih, ini listnya nih. Nah, ini listnya BBK ya. Ada 114 saham. Ada 114 saham. Tentunya listnya bisa diupdate dan dikurangi dan ditambah ya. Mungkin berapa 3 bulan sekali akan ada penambahan dan pengurangan.
Kelihatan ya? Jadi ada 114 saham yang di-scan oleh mesin BBK dan juga saya ada BBK Syariah. Ini Syariah punya nih, nggak ada bank-banknya, nggak ada BRI, nggak ada Bank Mandiri, nggak ada Bank BN, apalagi sih BBTN kali ya. Di sini cuma ada Bank PNLF Paninbank Syariah, PNBN ya. Di sini ada cuma PNBN. Syariah ini. Oke, pertanyaan lain tadi nanya watchlist. Ya, watchlistnya terbatas. Ada saham-saham pilihan yang nggak semua saham dimasukin ke itu. Apa aja nih? Listnya manual ya kok. Kan tiap hari ada yang masuk BBK, ada yang keluar BBK. Bukan, Jani, itu list untuk di scan. Jadi gini. Jadi gimana sih? Jadi gini, si mesinnya BBK itu saya batasin cari yang masuk BBK. Jadi itu bukan list yang masuk BBK broadcast, tapi list yang diubek-ubek. Ya, list yang diubek-ubek oleh BBK Engine. Jadi nggak semuanya 114 saham keluar sehari, bisa aja cuma keluar 5, bisa aja keluar 6 gitu. Tapi dia nyarinya cuma di lingkaran itu yang saya berikan lingkaran. Kamu nggak boleh keluar dari lingkaran ini cari sahamnya. Kamu cuma boleh cari di lingkaran ini sahamnya. Jarang. Yang IPO jarang saya masukin. Yang paling deket ya WSBP lah. WSBP kan baru IPO ya. Nggak lama ya IPO-nya ya WSBP. Baru berapa lama itu? Ya baru hampir setahun ya. Yang baru-baru tuh apa lagi selain WSBP? Ya, pokoknya difilter lagi ya. Walaupun LQ45 ada yang saya nggak masukin juga. Tergantung gini. Saya ada timnya yang melacak level-level bandar yang agak liar, yang mainnya kasar. Itu biasanya nggak dimasukin ke BBK list. Jadi ada history bandarnya kurang ajar, misalnya yang tipe-tipe brengsek. Ya, jadi ada tim khusus BBK yang ngurusin urusan watchlist. Jadi mereka lah yang bilang, oh Sun ini udah layak. Nah, contohnya BRPT. BRPT dulu nggak masuk BBK, BRPT ini nggak masuk BBK dulunya. Terus disuruh masukin, karena ini lumayan oke gitu. Karena lumayan oke, listnya sudah dibagi, pernah di STC. Sudah pernah kok dibagi, mau dibagi lagi ntar saya bagi lagi, nggak masalah. Yang penting jangan mesinnya yang dibagi. Kalau listnya diubek-ubeknya boleh dibagi. Kalau mesinnya nggak bisa ya teman-teman, karena itu adalah intellectual properties dari Ghost Trader. Oke, guys, apalagi guys? Pertanyaan apa lagi? Aduh, pentil lagi. Pentil itu sebenarnya tingkat keseriusan bandar buang ataupun ngumpulin ya. Contohnya Adro, ada pentil kan hari ini. Nah, kalian lihat Adro ini ada pentil kan di sini. Pentil ini menunjukkan bahwa ininya cukup serius bandarnya. Ini bandarnya kan cukup serius. Nah, cukup serius nih. Kalau bandarnya cukup serius, pentilnya muncul gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa boleh nambah posisi kalau belum jauh banget naiknya. Tapi kalau naiknya udah misalnya jauh, jangan. Jadi kalau naiknya masih datar-datar, saya ini baru datar ya, tiba-tiba di sini keluar pentil,
boleh masuk gitu ya, karena baru naiknya sedikit, naiknya misalnya 6%, 7% dari titik ini breakout, baru 7% naik, boleh kalian tambah posisi. Biasanya 1/8, 1/7 dari modal kita masuk itu. Misalnya kita masuk 100 juta, ya kita masuk 15 juta gitu ya, tambahan dengan adanya pentil add-on-nya. Oke, pentil beres. Apalagi tadi? Tadi nanya apa sih selain pentil? Oh, ABC itu hanya berada di room premium atau room support tools Android. Jadi ABC itu menunjukkan keseriusan bandarnya. Walaupun sudah masuk BBK, dia tetap terbagi 3 klasifikasi. Klasifikasi A, B, C. Jadi A dan B itu yang benar-benar cukup menarik ya. C, oke lah. Bandarnya tetap ada, cuman kelihatannya masih belum serius-serius banget gitu. Kalau B itu kayaknya sudah agak serius. A ya sangat serius. Contohnya ini A nih, ini Adro nih posisinya A. Masuk BBK dengan classification A. Jadi lagi-lagi BBK itu dibagi 3 lagi dengan 3 macam klasifikasi. A, B, C, A yang paling serius, B serius juga, C serius tapi kelihatan masih ragu. Oke, apa next? Pertanyaan lanjutan. Saya nyalain Sugi nanyain bandar itu siapa? Bandar itu bisa gabungan beberapa orang dengan modal yang besar, bisa, atau gabungan beberapa perusahaan dengan modal yang besar. Oke. Enggak, BBD nggak pakai watchlist, BBD all. BBD itu semua saham, 600-an saham di scan. Oke, jadi kalau khusus BBD nggak pakai watchlist, langsung seluruhnya, seluruh saham yang di scan. Lihat dari dia punya ini, dari dia punya ini apa? Dia punya histogram bandarmologi, ya. Jadi kalau histogram bandarmologinya bisa kelihatan yang mana serius, yang mana ada kan kadang yang baru kayak apa sih tadi? Apa ya? Gue lupa ya. Kita lihat aja nih, ini ada C. Nah, C ini apa? Kenapa C? Misalnya Mika. Nah, C ini kan belum terlalu serius ininya. Lihat nih. Mungkin apa lagi kita lihat tadi selain itu yang C lagi. BKSL. Kita lihat BKS. BKS ini sempat A ya. BKSL sempat A. Nah, di sini dia sempat A, tapi berikutnya kan dia mulai belum menarik. Nah, kalau dia muncul lagi hijau dengan di atas rata-rata, dia akan menjadi B atau A. Ini bisa berubah jadi A atau B. Jadi tergantung dari histogramnya ini ya. PNLF. Kalau PNLF ini A ya, ini masuk A. Ini udah serius, termasuk serius ini termasuk A. Kelihatan ini dari sininya kan kelihatan. Jadi dilihat dari sananya histogramnya ya. Soal duit saya nggak tahu dia dapat duit dari mana, apa dari drug dealer, apa dari nyelundupin orang, saya nggak ngerti. Oke? Kau doain saya lah duitnya banyak, jangan doain orang lain lah. Oke, lanjut. Siapa lagi pertanyaan? Jangan ngurusin duit orang ya, kita perbanyak duit kita sendiri. Dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Oke? Oh ya, untuk teman-teman di sini, saya ingin menginformasikan, teman-teman di sini masih banyak yang bangun nggak nih ya? 1, 2, 3, tes. Absen dulu, absen. Aku melevel, nggak usah dilihat itu.
Oke, jadi ke depan untuk yang layanan Android Tools dan layanan Android Tools itu kan ada kayak handphone yang di broadcast ya. Kalian lihat seperti ini kan, ada handphone yang di broadcast eh, langsung ke kalian punya gadget ya. Nah, jadi kalian mendapatkan handphone langsung dan hasil broadcastnya ke handphone kalian lebih update, dan juga kalian mendapat fasilitas ada channelnya untuk klasifikasi, dan ada roomnya. Ini roomnya BBK ya, ada 223 member. Nah, yang ingin saya informasikan adalah harganya kan ini 250.000 per bulan. Nah, karena saya baru menggagas sebuah semacam infrastruktur baru, yaitu BBK Bot. Nah, ini sudah saya lagi mau kerjain. Nah, ini dia BBK Test namanya ya. Nah, ini roomnya yang akan saya bikin baru untuk anak-anak. Ntar room ini kita bisa nge-request chat. Kita bisa nge-request chat di sini. Nah, ini ntar anggota-anggota 223 orang tadi saya akan masukkan ke sini dan kalian bisa nge-request chatnya. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk member-member baru ntar mulai bulan Agustus itu akan dikenakan kenaikan member baru ya. Jadi tanggal 1 Agustus Roombot ini kan saya mengeluarkan banyak biaya juga ntar ke depan. Jadi akan ada penambahan 45.000. Jadi bagi yang belum join ke room kita, room Android ini, yang mendapatkan fasilitas di handphone dan juga channel, tentunya ke depan ada Roombot ya. Roombot tadi yang saya lagi bikin. Nah, Roombot ini BBK Bot. Tentunya BBK Bot ini akan dicas biayanya ke member-member baru. Ya, karena ini akan membuat server baru, harus ngerakit lagi dan sebagainya, akan mengeluarkan biaya cukup besar ya. Kalau nggak salah sekitar 45 juta. Itu aja baru perangkatnya, belum sama internetnya dan sebagainya. Jadi tolong kalau kalian ingin bergabung di grupnya BBK Android Premium, silakan, masih ada banyak waktu, sekitar berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih ada seminggu ya. You have 1 week before the price change. Oke, sudah saya informasikan ya. Jadi jangan salahin saya lagi ya, everybody. Jadi kedepannya bukan 250.000 lagi, akan menjadi 295.000 per bulannya. Bagi member-member yang lama yang sudah misalnya telat bayar dan keluar, dan kalau kalian masuk kembali, kan kalian member lama ada yang dapat diskon nih. Diskonnya akan dicoret. Oke. Jadi kalian masuk kembali dengan harga baru, sudah harga 295.000. Harga member lama tetap, tapi kalau kalian keluar akan ke reset. Oke, itu aja sih. Jadi you have kesempatan dengan harga 200, sebelum berubah dari 250 menjadi 295, you have like 1 week ya, ada 1 week. Saya lagi ngerjain botnya ini sekarang. Jadi kalau udah selesai, ntar semuanya bisa akses bot. Dan kerennya botnya itu bukan hanya gambar BBK, bukan hanya BBK, ntar saya masukin yang lain-lain juga, kayak misalnya Stanit, saya masukin persen band ini misalnya, atau apa nih, garis dewa, whatever. Jadi ada beberapa gambar-gambar kayak gini akan muncul di botnya ya. Enggak, tekniknya yang ini, bukan yang untuk hourly punya itu, dasar tukang copet semua. Ada Fibonacci yang support resisten juga akan saya tampilkan di botnya, jadi kalian bisa tahu supportnya berapa, resistennya berapa. Banyak sekali fasilitasnya, jadi makanya mumpung belum ini ada DSL juga akan tampilkan. Apa?
Tolong diinformasikan ke yang lain. Jadi per tanggal 1 Agustus BBK Android Tools dan grupnya akan ada kenaikan. Member-member lama don't worry, you are safe. Kalian akan tetap membayar dengan harga diskon yang pernah diberikan pas masa promosi. Oke? Anak panah, don't push your luck, Ronald. Don't push your luck, man. Tentunya ini bukan signal ghost ya. Nggak ada signal ghost di situ ya guys, di Androidnya ya. Tuh, kalian lihat nggak? Keren kan? Signal ghost lagi mau dipakai. Aduh. Oh ya, di roomboardnya mungkin ntar bisa scan BBK-nya juga ya. Jadi kalian akan scan BBK seperti ini nih, contohnya nih ya. Kalian akan mungkin bisa seperti ini ntar. Jadi kalian bisa scan dan hasilnya akan muncul sebentar lagi. BBK jam berapa kalian scan akan muncul juga jam itu ya. Semoga botnya belum tidur. Halo bot, bangun bot. Nah, inilah hasilnya yang tadi kita scan. Jadi kalian pas di room BBK bot, kalian bisa nge-scan juga. Dan oh ini hasilnya ntar bukan kayak gini ya, hasilnya ntar mungkin kayak gini ntar di data ini. Text to column ini belum di iniin. Koma. Nah, ntar hasilnya kayak gini. Nah, kayak ginilah hasilnya ya guys. Jadi kalian akan mendapatkan satu file mentah hasil scanner dari bot ya, ini dari bot langsung nih, ini dari bot, kita lihat dari bot. Oke. Iya, kayak udah punya AFL-nya ya, kupret. Sudah kayak punya AFL-nya sendiri ya. dasar. Mah. Ada peraturannya untuk nge-scan juga, nggak boleh tabrak-tabrakan. Jadi kalau satu orang nge-scan, tunggu sudah keluar, baru boleh scan dulu. Yang lainnya scan. Oke, belum dibikin peraturannya, lagi dibikin roomnya. Jadi roomnya lagi dibikin. Tolong kontak saudara JC ya kalau ingin berlangganan. Ini saudara JC-nya dengan ID-nya JRJCTF ya. Jadi kalau kalian ingin berlangganan, jangan kontak saya, tapi kontak saudara JC, biarlah dia yang sibuk ya. Ya, tahu diri lah, kalau satu orang nge-scan kan itu kan butuh cuman sekitar 50 detik. Kalau scan dia 50 detik, tapi kalau gambar cepat dia. Nih, kalau gambar sih hitungannya cuma berapa detik ya. Kalau gambar mah tinggal detik dia muncul, dalam hitungan detik dia udah muncul tuh, langsung muncul kan. Kalau gambar cepat sekali dia keluarnya, tuh langsung muncul lagi. Jadi kalau gambar sih nggak masalah, tuh. Oke, kalau gambar nggak masalah, tapi kalau untuk scan tolong kalau untuk scan ditunggu 50 detik. Sabar ya, bisa lah 50 detik ya. Coba saya explore lagi ya yang lain ya, yang syariah ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 detik keluar dia. Ya. 20 detik keluar. Jadi tolong kalian bersabar, nunggu sampai dia keluar, baru boleh explore yang lain.
Oke, real time dong, datanya real time. Zaman gini, ini nih real time nih, lihat nih, oke nih, connected, real time. Jadi jam bursa nih gerak-gerak nih candlenya nih. Pas jam bursa dia gerak-gerak candlenya. Apalagi pertanyaan? Tolong diinformasikan ke teman-teman sebelum harganya berubah. Jadi kalau ada yang ingin bergabung, jangan malu-malu kontak saudara JC. Oke? Jangan lupa member-member baru grafiknya. Ya, grafiknya pas keluar ke capture yang live-nya. Misalnya live-nya di harga sekian, dia ke capture. Ntar kalau kalian scan lagi 1 jam lagi, bisa aja berubah ya. Misalnya harganya turun 2 tick ya, harganya turun 2 tick. Pas kalian request chart, chartnya berubah 2 tick di bawah. Jadi live-nya bukan gerak-gerak gitu, maksudnya live-nya pas capture-nya live. Ibaratnya tuh dia lagi gerak-gerak di capture, dia lagi gerak-gerak di capture, dia gerak-gerak lagi di capture lagi gitu. Oke? Kalau sudah malam nggak gerak-gerak lagi. Yang mainnya ghost semua kalau gerak-gerak. Bahaya tuh kita. Kabur semua tuh. Oke. Nah, saya bubarkan. Iya, yang gerak di komputernya gua. Saya bubarkan. Terima kasih teman-teman telah bergabung di FCC Live. Hari ini topiknya tentang BBK dan beberapa konsep-konsepnya yang telah saya bikin. Semoga hari ini memberikan pencerahan kepada teman-teman yang masih belum ngerti tentang BBK. Dan jangan lupa sikat gigi, cuci muka, cuci kaki. Oke guys, Mak Ezot hari ini direkam nggak nih? Masuk rekaman nggak ini? Oke, sip, direkam ya. Oke, everybody, saya bubarkan. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la vista, babe.